Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait elemen Al-Quran hadis yang materi pokok berjudul menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harga dan martabat manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makhrajil huruf Quran Surat Al-Isra ayat 32 serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap hari. Menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Sebelum ke materi, baiknya kita membaca Quran Surat Al-Isra dulu ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Setelah kita membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32, alangkah baiknya kita menyesuaikan kaidah tajwid. Karena kita ketika belajar elemen Al-Quran hadis tidak lepas dari hukum bacaan tajwid atau pembelajaran tajwid. Lafaz yang pertama yaitu lafaz wala. Wala di tabel ini ya yang sesuai kaidah tajwid yaitu matobi'i. Matobi'i itu ada 3 huruf yaitu wawu alif ya. Nah, wala di sini keterangannya ada alasan kenapa dibaca tajwid, yaitu ada harokat fathah yang diikuti oleh huruf alif. Lafaz yang kedua yaitu taqrabu. Taqrabu di sini yaitu hukum bacaannya qalqalah sugro yang alasannya huruf qaf berharokat sukun ada di tengah kalimat atau di tengah kata. Qalqalah ada 2 yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro ketika huruf qaf berada di tengah kalimat. Tapi kalau qalqalah kubro yaitu berada di akhir kalimat. Huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat. Lafaz yang ketiga yaitu taqrabu zina, azina. Azina di sini dihukumi bacaan alif lam syamsiyah yang beralasan alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur sehingga bunyi alnya tidak dibaca atau disamarkan. Jadi al-takrif ada 2, alif syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ketika alif syamsiyah itu adalah ada tandanya tasydid yang mana bunyi alnya tidak dibaca atau disamarkan. Ketika alif lam qamariyah bunyi alnya dijelas ataupun dibaca jelas karena tidak ada tasydidnya. Lafaz yang keempat yaitu fahisyatan wa sa'a. Di sini ada wakaf qola yang tandanya lebih baik berhenti. Wasa'a di sini adalah bacaannya mat wajib mutasil. Nah, mat wajib di sini beralasan bahwa ada mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Wasa'a, sa itu adalah mat tobi'inya, a-nya di depan mat tobi'i, maka dibaca mat wajib mutasil. Lafaz yang kelima yaitu tentang sabila. Lafaz sabila yang berada di akhir kalimat dibaca mat iwat. Mat iwatnya beralasan bahwa fathah tanwin pada akhir kata jika wakof atau berhenti dibaca mat sehingga harokat tanwin tidak lagi. Karena sabila berada di akhir kalimat maka atau akhir kata, maka di sini tanwinnya tidak dibaca, maka dibaca fathah yang mana dihukumi bacaan mat iwat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengertian zina. Pengertian zina secara bahasa berarti dari kata zana yasni atau berasal dari kata zana yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah atau dengan tuntutan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisyah
yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah keduanya, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Hukuman bagi pelaku zina. Yang pertama yaitu bagi pelaku zina yang sudah menikah disebut zina muhson. Hukumannya adalah rajam atau dilempar dengan batu hingga mati. Jadi untuk zina muhson ini adalah zina yang sudah menikah antara si laki-laki dan perempuan yang mana masing-masing sudah menikah dan ketika dia berhubungan dengan laki-laki lain atau perempuan lain yang belum menikah atau tidak sah secara agama, maka disebut zina muhson. Terus yang kedua yaitu bagi yang belum menikah atau masih perawan atau yang dikatakan zina ghairu muhson. Hukumannya adalah yang diberikan itu terkait deraan 100 kali. Jadi dihukum dicambuk atau didera 100 kali bagi pelaku zina yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Menelaah isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya, maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Mengapa? Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Di sisi lain, seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci. Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks itu sesuatu yang kotor dan menjijikkan, serta akan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan. Dampak negatif perbuatan zina di dunia. Yang pertama yaitu menghilangkan kewibawaan, yang kedua menyebabkan kefakiran, dan yang ketiga memperpendek umur. Sedangkan dampak negatif perbuatan zina di akhirat yaitu yang pertama mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah murka kepada kita, maka kita di dunia tidak akan bahagia, apalagi di akhirat. Maka dari itu kita harus mencari ridhonya Allah dengan cara apa? Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua yaitu mendapat hisab yang buruk. Perhitungan kita nanti, amal kita di akhirat akan sangat buruk ketika kita seringnya melakukan perbuatan zina. Yang selanjutnya yaitu mendapat siksa yang pedih. Orang yang melakukan zina tanpa ada ikatan yang sah, maka kita pasti akan mendapatkan siksa, bahkan itu di dunia maupun di akhirat. Akibat dari perbuatan zina yaitu dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Anak hasil perbuatan zina yang berjenis kelamin perempuan maka akan mendatangkan persoalan pada perwalian saat pernikahannya kelak. Cara membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina yang pertama yaitu pendidikan dan pemahaman diri. Kita harus punya pemahaman diri dalam kehidupan melalui pendidikan yang kita lakukan. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat. Yang ketiga, pengendalian diri dan kesadaran akan bahaya. Yang keempat yaitu menjaga kehormatan diri kita. Cara menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, menjaga diri dan mengendalikan hasrat. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memilih lingkungan yang positif. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran agama dan moral. Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.